Shalom, sahabat Jangkar, kita bertemu lagi dalam podcast untuk hari ini. Dan sahabat Jangkar, hari ini saya Chris kembali menemani Anda sekalian dalam perbincangan seputar iman, kehidupan, dan kasih karunia Allah. Dan hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang menjadi inti dari iman kita sebagai orang Lutheran, yaitu hidup yang berpusat pada kasih karunia dan firman Allah. Sudah hadir bersama kita 3 narasumber ya, yang luar biasa. Saya ingin sambut dulu. Saya juga ditemani oleh Ibu Bella Ayu Pertiwi, National Director dari YJK, Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran All Ministry Indonesia. Apa kabar, Bu? Kabar baik, Pak Kris. Selamat sore, Pak Kris dan semuanya. Iya, dan hari ini juga ada narasumber, Ibu ya? Ya, betul. 2 orang narasumber kita. Ya. Hari ini ada Dr. Suwandi, seorang akademisi yang juga sekaligus advisor dari board member dari YJK ya. Yayasan Jangkar Kehidupan. Yayasan Jangkar Kehidupan. Selamat sore, Pak Suwandi. Ya, selamat sore. Apa kabar, Pak? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Gimana kabarnya, Pak? Biasa. Ya. Luar biasa ya? Ya, luar biasa baik. Oke. Dan juga Pastor Eri Rumengan, seorang hamba Tuhan yang melayani juga di Gereja Lutheran. Apa kabar, Pastor? Kabar baik, Pak Kris. Iya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di acara kesayangan kita ya, podcast Benar. YJK. Udah lama nih nggak pernah diundang lagi. Iya. Iya, Pastor. Terima kasih juga sudah bisa hadir di sini, dan kita akan bicara yang pertama adalah apa sih iman Lutheran itu, ya, Pastor. Mungkin sebagian pendengar kita pernah mendengar istilah iman Lutheran, tapi belum tentu tahu maknanya, Pastor Erik. Bisa dijelaskan apa sebenarnya inti dari iman Lutheran itu sendiri? Kalau kita mau singkatin saja ya, sebelum diurai nanti mungkin kita bisa bincang-bincang lebih detail. Kalau kita bicara tentang iman Lutheran, itu satu hal yang harus kita pahami dan pastikan, yaitu iman yang berpusat pada Injil Yesus Kristus. Ya, dari situlah kita mengetahui gambaran kasih karunia Allah yang sesungguhnya yang besar bagi kehidupan manusia. Jadi karunia itu juga merupakan satu hal ya, bagian daripada inti pengajaran Lutheran, dan itu diraih melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus tentunya. Jadi kalau bicara tentang inti daripada pengajaran Lutheran, selalu berpusat pada 3 tersebut ya, sola Christus, sola scriptura ya, karena kita bicara tentang firman yang menjadi manusia ya, firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kemudian kita bicara tentang hanya oleh karena iman ya kita diselamatkan, dan juga hanya karena anugerah Allah. Jadi pada intinya sih kita tidak akan keluar dari ketiga itu ya, kalau kita bicara tentang iman Lutheran ya. Sola Ya. Scriptura, sola fide, sola Gracia. gratia. Ya. Betul gitu Pak. Baik. Jadi satu hal lagi yang ini sering saya dengungkan ya. Jadi kalau bicara tentang itu, sola hanya karena berarti kasih karunia, karena karunia, oleh karena iman, oleh karena firman. firman atau Kristus sendiri. Berarti kita menempatkan bukan kita tapi Dia ya, bukan apa yang kita buat baik, bukan apa yang kita buat jahat, baik masa kini, masa lalu atau masa mendatang, karena tidak ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Allah lakukan. Demikian. Ya. Oke, kalau dari sisi akademisi bagaimana, Dr. Suwandi? Ya, di denominasi Lutheran sendiri di dalam doktrinnya memang ketiga itu, sola gratia, sola fide, dan sola scriptura, itu yang menjadi fondasi kehidupan kita ya sebenarnya. Iya. Yang tapi di dalam perjalanannya untuk mencapai ataupun memahami
sola gratia, sola fide, sola scriptura itu Scriptura. juga nggak mudah. Iya Pak. Jadi ada juga orang memang hanya sola fide-nya aja, Karena ya dia merasa udah Iman. Ya, tapi dia lupa scripturanya, firman Tuhannya. firman Tuhannya sendiri. Dan Oke. begitu pula ya, kalau kasih karunia tuh memang turun dari atas ya. Mutlak ya, itu Pak, ya? nggak bisa di ini. Tapi iman kita ditimbul. Tapi kasih karunia itu memang Diberikan absolut, secara cuma-cuma dari Tuhan. Allah sendiri ya. Iya. Nah, sekolah skripturanya sendiri itu harus dibangun Dari kita. dari ya, Pak? kita. Gitu. Oh, iya. Jadi kalau tanpa sekolah skriptura sendiri, banyak orang yang lihat saya cukup dengar aja, tapi dia sendiri nggak punya minat untuk Membangun memotivasi dirinya sendiri untuk mendengarkan firman firman. yang dari Tuhan gitu. Hmm. Itu bisa juga memang kehidupan sehari-harinya kita ya. Iya, iya. Waktunya jadi istilahnya ketiga intinya itulah yang menjadi basic. Kasih karunia dulu ya, Kasih karunia dulu. dan skripturanya firman. Ya, kalau Pastor Suwandi, Pastor Erik, kalau tadi sempat disinggung sola gratia sendiri, atau hanya oleh kasih karunia Kasih ini menjadi karunia. dasar iman dalam iman Lutheran ini ya. Dan seharusnya berarti memang harus nyata ya dalam kehidupan sehari-hari seorang percaya. Iya, jadi kalau kita mau lebih sekedar lebih bahasa sehari-harinya, Iya. ini tidak sama sekali bicara tentang konsep teologis ya. Jadi jangan kita seolah-olah kayak berat banget ini ya, kasih karunia gimana memikirkan. Jadi anggap aja ini merupakan satu bagian dari gaya hidup orang percaya ya, sebagai orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima anugerah tersebut, tapi Allah tetap memberikan anugerah itu kepada kita manusia berdosa dan tidak layak ini. Secara Tanda besar, cuma-cuma ya. secara cuma-cuma. Jadi berdasarkan jangan bukan konsep ya, dengan gaya hidup kita yang terlebih dahulu menerima karunia kasih karunia Allah ya dalam bentuk pengampunan ya, dan dari situlah menimbulkan satu gaya bentuk maksud saya gaya hidup ya, bentuk bagaimana kita merespon kasih karunia yang telah kita terima itu dengan cara karena kita sudah mengalami ya bagaimana kasih karunia yang begitu besar dalam kehidupan kita sebagai orang yang benar tidak layak menerima itu, itulah menjadi dasar kita juga untuk merespon ke orang lain, mengasihi orang lain, mengampuni orang lain, istilahnya berbuat baik pada orang lain. Jadi kita itu termotivasi atas hal yang telah dilakukan oleh Allah terlebih dahulu ya, mengalami kasih Allah terlebih dahulu. Jadi satu bentuk kerendahan hati itu juga menjadi bagian daripada kehidupan, dari lifestyle kita orang percaya, tidak mau menghakimi orang lain dan terus bertumbuh dalam, nah ini paling penting untuk kita garis bawah, yaitu selalu mengucap syukur dalam segala hal. Memang kalau dibilang mengucap syukur kelihatannya satu perkataan yang tidak terlampau sulit untuk dilakukan, mengucap syukur aja ya, tapi menjalani mengucap syukur secara benar itu ini juga banyakkan orang juga mempunyai tantangannya sendiri gitu ya. Jadi kita harus hidup bukan untuk membuktikan diri, tetapi justru memantulkan kasih Allah itu yang terlebih dulu yang kita telah terima ya. Jadi kita itu bisa melakukan ini atau dimampukan melakukan mengasihi orang lain oleh karena kita mengalami terlebih dahulu, dan itu atas inisiasi Allah ya, tanpa memikirkan dari apa yang telah manusia berbuat baik, jahat atau apapun dari sisi manusia ya. Jadi ini sepenuhnya 100% inisiatif daripada Allah itu sendiri. Allah sendiri. Ya. Gitu Pak Kris. Baik, kalau Bu Bella sendiri, menurut Ibu sendiri bagaimana? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, sola fide, sola gratia, sola scriptura harus mewarnai kehidupan kita, karena kasih karunia,
karena iman, karena firman Allah itu benar-benar kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari sebagai orang percaya yang saat ini kita punya denominasi adalah Lutheran ya Pak ya. Jadi mewarnai kehidupan kita karena kehidupan kita ini memang berdasarkan kasih karunia Allah. Lalu kemudian kita harus seperti tadi Pak Suwandi jelaskan menumbuhkan iman percaya kita dengan iman kita itu dengan apa? Punya hubungan yang intim dengan Tuhan, punya pribadi yang dibangun di atas firman Tuhan yang hidup. Belajar firman Tuhan, mendalami firman Tuhan sehingga firman Tuhan itu menjadi rema di dalam kehidupan kita, setiap langkah-langkah kehidupan kita. Ya, ya, Dr. Suwandi, berarti kalau kita sebagai orang percaya berarti memang antara iman dan perbuatan ini memang harus dipahami benar-benar ya. Iya, sebenarnya tadi Pastor Edi katakan ya, bahwa kasih karunia Allah kan turun ke kita. Iya Pak. Nah, itulah yang jadi pegangan kita. Pusat imannya itu kita karena kasih karunia. Nah, karena kita udah iman yang sudah tumbuh, itu harus istilahnya dilakukan dengan perbuatan yang sesuai dengan kasih karunia Allah sendiri itu. Jadi kalau kita mendapatkan kasih karunia Allah terus tapi perbuatan kita tuh tidak sesuai, itu rasanya perlu dipertanyakan juga. Nah itu jadi karena sendiri juga. Biasanya lurus ya dari segala perbuatan Allah baik, kasih karunia baik. Kenapa kita ngerjain yang nggak betul? Pasti ada sesuatu yang membuat kita melakukan itu. Nah jadi kasih karunia dari Allah sebagai pusat iman, dan imannya ini yang menjiwai kita di dalam setiap perbuatan kita. Itu yang kalau betul-betul satu garis gitu. Nah, kalau sampai ada penyimpangan, itu kitanya sendiri harus introspeksi. Apa yang salah dengan saya? Itu istilahnya. Apalagi kan kita tahu hukum kasih kan vertikalnya kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah. Dan kata yang penting itu dan yang sama dengan itu berarti tidak kurang ya berarti. Oh iya. Baik. Kemudian kita dalam segmen berikutnya adalah bagaimana firman Allah sebagai otoritas tertinggi nih. Sola Scriptura menegaskan bahwa firman Allah adalah satu-satunya sumber kebenaran iman. Bagaimana seorang Lutheran ini juga bisa diajar untuk menempatkan Alkitab di atas tradisi dan juga pengalaman pribadi, Pastor? Baik, ini menarik sekali ya. Kita tahu ini kalau bila soal Scriptura itu bicara hanya oleh karena firman, dan kalau kita bicara firman itu berarti firman Kristus ya. Ya Kristus yang telah menjadi firman yang telah menjadi manusia ya. Istilahnya. Nah, kalau kita mau memahami ini secara benar, ini bukan berarti kita tidak menghargai apa yang namanya tradisi gereja, tradisi rasul ya, pengalaman pribadi atau segala macam sesuatu itu selama ini tidak menyimpang atau sudah melalui suatu proses atau filter daripada kebenaran firman itu sendiri, ya sah-sah aja itu dipakai. Kenapa kalau itu bisa menunjang daripada soal Scriptura itu sendiri dan membuat manusia jauh lebih bisa mendekatkan diri ya melalui hal tersebut, kenapa kita harus bertentangan ya? Selama itu tidak dan selalu tetap mengacu kepada kebenaran firman Tuhan, saya rasa sah-sah aja. Asalnya tidak. Artinya kadang-kadang ada beberapa tradisi gereja itu ada beberapa mungkin denominasi yang tidak memakai ya istilahnya itu kan buatan manusia atau apa. Saya nggak bukan ini ya, tapi nggak berani untuk mendiskreditkan apa yang mungkin menjadi tradisi rasul atau apa. Selama itu baik ya, selama itu tidak menyimpang, saya rasa itu oke-oke saja gitu. Tapi kita harus memang bisa melihat dan memilah-milah ya, apakah itu satu hal yang istilahnya beneficial ya bagi pertumbuhan iman percaya kita. Jadi maksud daripada Martin Luther mengatakan sola gratia hanya oleh karena
firman saja ya, itu memang menjadikan itu sebagai filter utama ya. Jadi kalau tidak lolos dari itu, kita mungkin akan meragukan ya apakah itu baik ya. Mungkin ada juga yang merasa itu baik ya, tapi benar apa enggak gitu loh. Baik belum tentu benar soalnya. Ada orang merasakan wah itu baik ya, ini yang bau, oke itu bisa baik. Tapi kalau nggak benar, buat apa itu dipakai ya? Jadi baik dan benar ya. Nah kadang-kadang juga ada yang benar ya, tetapi mungkin terasa kayak tidak terlampau baik gitu loh. Kalau diikutin ya. Banyak nih contoh-contohnya sebenarnya. Kalau kita membahas mungkin nanti Pak Suami juga bisa ya kasih beberapa contoh. Tapi ya itu kayak berbanding terbalik ya. Kadang yang baik-baik itu ya kalau baik oke baik ya, tapi benar apa tidak. Ada juga yang memang benar tapi kok kelihatannya kenapa harus terlampau begitu ya. Ya misalnya saya kasih contoh lah. Ya misalnya kita harus mengasihi sesama manusia, betul kan? Tapi kalau manusianya menyimpang dari pengajaran Tuhan, apakah kita istilahnya harus tetap mengasihi? Ya tetap kita mengasihi juga. Tetapi penyimpangan yaitu dosa yang dilakukan itu harus kita nyatakan secara tegas. Contohnya ya penyimpangan yang istilahnya bertentangan dengan Alkitab ya. Meskipun kelompok tersebut mungkin mengatakan kita belum tentu mengatakan demikian tentang misalnya hal sensitif ya, tentang LGBTQ+. Saya sama sekali tidak istilahnya mendiskreditkan mereka, tetapi saya justru sangat-sangat mengasihi mereka karena mereka juga ciptaan Tuhan, manusia juga. Tetapi oleh karena kesalahan yang mereka buat, itulah yang membuat kita harus istilahnya menyatakan kebenarannya seperti apa gitu loh. Jangan kita jadi istilahnya ambigu dan tidak berani menyatakan kebenaran lagi. Oleh karena apa? Alasan kita sama-sama manusia, emansipasi atau human right ya, apa namanya istilahnya seperti itu bisa menjadi alasan akhirnya membuat kita jadi lemah gitu. Ini saya sengaja kasih contoh yang kontroversial sekali yang mungkin suka diperdebatkan ya, tapi ada banyak hal-hal lain yang mungkin lebih sederhana, tapi itu bukanlah suatu hal yang dianggap enteng juga gitu loh. Jadi selain masalah LGBTQ+, ada banyak hal lain juga ya, tentang misalnya bicara tentang aborsi. Ada kaum yang mengatakan bahwasannya itu diperbolehkan saja, bahkan ada negara-negara yang mensupport ya. Kita bisa bicara lagi tentang euthanasia ya, istilahnya menyuntik mati seorang yang oleh karena tidak mau dia merasa sakit dan segala macam, topik-topik yang sangat menarik ya. Nah, ada yang merasa bilang itu untuk kebaikan, tapi benar apa tidak? Ada yang kelihatannya kita terlalu tegas gitu ya, tapi nggak kedengaran baik, malah terdengar mungkin agak ekstrim atau apa, tapi ya yang benar ya benar gitu. Ini saya selalu ingatkan, apa yang benar, apa yang orang lain buat salah, apa yang benar ya benar meskipun semua orang melakukan hal tersebut gitu ya. Kalau misalnya semua orang tidak melakukan hal tersebut, jadi apa benar kita harus nyatakan bahwa itu benar meskipun kebanyakan orang tidak melakukan hal tersebut. Begitu juga kebalikannya, kalau salah ya salah ya, meskipun cuma kita sendiri yang mengatakan bahwa itu benar. Kalau memang maksud saya terbalik, kalau misalnya itu adalah salah ya salah meskipun kebanyakan orang mengatakan bahwa itu benar. Oleh karena banyak orang yang mengatakan itu benar, tapi kalau kita tahu bahwasanya itu salah ya harus salah gitu loh. Bukan karena ikut suara terbanyak. Ini kadang-kadang kita aja mulutnya kalau menjelaskan bisa kepelintir juga gitu. Makanya harus hati-hati. Nah, mungkin itu dulu ya dari saya. Oke, Dr. Suwandi, kalau di era digital dan pluralisme ini seperti sekarang ini, bagaimana kita bisa menafsirkan firman Allah secara bertanggung jawab tanpa kehilangan semangat hanya oleh firman gitu? Kita lihat begini satu ya, firman Allah itu kan diturunkan lurus gitu ya. Dan itu sumbernya sendiri sumber kebenaran.
Jadi pada saat dia diturunkan itu, Ya. dan kita meresponnya adalah bahwa itulah kebenaran. Kebenaran yang benar-benar hakiki, tidak Ya. ada ini ya. Nah, jadi itu merupakan satu referensi di dalam kehidupan kita ya, sebagai kata umat Kristiani gitu ya. Dan itu merupakan satu pegangan. Kan kalau kita ingat dulu ya, katakan begini, di satu komunitas kita nggak ada aturan sama sekali. Ya. Itu apa yang terjadi? Kacau. Semua suka-suka aja, suka. Tapi dengan adanya otoritas tertinggi, firman Allah sebagai otoritas tertinggi, itulah yang jadi pegangan kita di situ. Nah, apakah di situ yang pasti kan sumbernya adalah kebenaran yang hakiki, jadi itu nggak akan menyimpang, jadi tidak ada kesalahan di situ. Nah, itulah yang jadi satu pegangan. Nah, di dalam kehidupan kita, inilah yang sering banyaknya orang kompromi. Kompromi ya Pak ya. Kompromi dengan kebenaran yang hakiki. Nah, itu akibatnya orang bisa memanipulasi. Nah, inilah yang kita khawatirkan sebagai umat Kristiani, kita khawatirkan. Jadi intinya kalau memang sebagai otoritas tertinggi, itulah yang kita pegang gitu. Apa yang tertulis di situ, itulah sebagai dasar. Kalau mau dengan pluralisme sendiri, memang semua orang kan bisa macam-macam gitu ya. Tapi kalau kita berpegang, katakan soal skripturanya sendiri, itu merupakan satu dasar yang kuat sekali gitu. Jadi apapun yang kita tidak mudah tergoyahkan. Itu yang kalau saya melihat di ini. Dan kalau mau dikaitkan dengan era digitalisasi ataupun era digital, itu juga harus hati-hati. Banyak skrip ataupun Alkitab itu juga versinya banyak gitu. Itu yang kita harus hati-hati. Di era digital ini ya Pak ya. Bahkan dulu saya pernah melihat ada Holy Bible, ada Satanic Bible. Iya benar. Nah, itu kalau kita baca di situ, semuanya tuh bertentangan sekali gitu. Yang Holy Bible yang satu pegang kita dengan Satanic Bible. Kalau contoh yang paling gampang, apabila kamu ditampar pipi kanan, berilah pipi kiri. Tapi kalau Satanic Bible, apabila kamu ditampar pipi kanan, balas Lebih keras. pipi kirinya. Nah, itu kan salah. Nah, disinilah sumber otoritas tingginya itu kita harus memahami secara benar. Gitu. Jadi ada yang memang agak, yang kalau kita nggak teliti itu memang Alkitab bisa versi-versi tertentu di era digitalisasi digital gitu, dia bisa mudah berubah itu. Dan itu harus hati-hati. Oke. Baik. Pastor mau menambahkan mungkin mengenai hal ini? Tadi sudah ya. Udah jelas sekali ya, Ya. contohnya. Jadi memang harus ditempatkan dalam posisi yang tertinggi firman Allah ini ya, dan bertanggung jawab begitu dalam menafsirkannya. Ya, Iya. tapi kebenaran hakiki. Hakikinya yang teguh gitu. Kemudian dalam praktek sehari-hari sendiri, Pak Saleli, dalam pelayanan gereja, bagaimana ajaran tentang kasih karunia dan firman Allah ini terapkan dalam pelayanan pastoral, liturgi, dan sakramen? Jadi jelas sebenarnya pelayanan gereja Lutheran itu sebenarnya berakar pada kasih karunia dan firman. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya dalam pelayanan pastoral itu kita mengingatkan umat bahwa mereka dikasihi dan diampuni, bahwa pengharapan tetap ada bahkan di tengah-tengah kelemahan. Di dalam liturgi juga ada strukturnya, mulai dari awal. Kalau kita lihat liturgi Lutheran itu sendiri, ini bukan promosi ya, tetapi urutan yang benar adalah pengakuan dosa, ya, pengakuan dosa, kemudian menerima anugerah pengampunan. Nah, itu di liturgi itu sendiri terlihat flowing gitu ya,
Jadi liturgi itu bukan sekedar susunan yang cuman sekedar diatur untuk terlihat baik ya, tetapi merupakan satu pengertian yang sangat dalam ya, dimana kalau di liturgi Tuhan sendiri itu setiap bagian daripada itu, dari pengakuan dosa, pengucapan iman rasul, itu semuanya itu didasari dengan dampingan ayat Alkitab ya. Jadi itu merupakan urutan-urutan. Sampai kalau misalnya itu liturgi itu dibarengi juga dengan namanya sakramen perjamuan kudus atau baptisan ya, oleh komunitas. Nah itu merupakan suatu sarana yang Tuhan Allah berikan ya secara bentuk lahiriah, karena Dia udah berjanji untuk bersedia ditemui. Jadi ini hadirat Allah itu hadir sepenuhnya, the true presence gitu loh. Karena Dia sendiri yang berjanji, bukan kita. Dan ini bagaimana pemenuhan daripada janji Allah itu pada manusia ya, bahwasannya itu tetap menyertai kita. Kalau kita bilang manusia ini kan sering bertanya-tanya, manusia ini sering minta pembuktian. Nah, bagaimana membuktikan? Makanya firman ini dinyatakan ya melalui sakramen baptisan ataupun perjamuan kudus, itu hanya bentuk sarana Allah yang memastikan bahwasanya penyataan Allah itu tetap tinggal bersama-sama kita sampai Maranatha Pak. Jadi kita itu tetap bisa memegang apa yang menjadi janji Tuhan. Dia tetap selalu hadir dalam altarnya ya, memberikan benak tubuh dan darahnya bagi kita demi pengampunan dosa-dosa kita Pak. Jadi inilah yang harusnya sehari-hari ya dibiasakan dan dilakukan ya bagi orang-orang percaya, sehingga kedekatan sama Allah itu dan bimbingan Allah itu berbarengan terus gitu dalam kehidupan orang percaya. Terlepas ya dari jatuh bangun manusia itu sendiri ya, dari dosa ya. Tiap hari kita tidak mungkin terlepas dari dosa ya, oleh karena kelemahan kita. Dan untuk itulah Tuhan itu tidak memperdulikan, bukan tidak memperdulikan ya, tidak istilahnya istilah bahasa Indonesia apa ya, tidak mengeksklusif. bukan ini istilahnya ada yang lebih tepat ya, tidak menjadikan perbuatan manusia itu menjadi satu hal dasar daripada kasih karunia Allah itu diberikan pada manusia. Wah, kalau kayak gitu kita hancur babak belur. Untungnya Tuhan tidak berpikir gitu ya, tidak juga berpikir kata berbuat baik, tetapi tentunya Tuhan penuh sukacita apabila kita yang tidak istilahnya tidak dipikir oleh Tuhan atas perbuatan baik atau jahatnya, tetap menerima kasih karunia, tapi sesudah menerima itu dia melakukan perbuatan baik. Mengaplikasikan dengan baik. Ya itu. Meskipun itu kita juga tahu bahwasanya kalau kita masih hidup Pak, kita masih dosa lagi, jatuh lagi. Makanya pengampunan itu, ini saya selalu sebutkan ya, harus terjadi tiap-tiap hari, karena akan terlampau sulit ya untuk kita menghindari dosa dalam tiap-tiap hari. Ada aja itu dosa yang kita lakukan. Makanya sebaiknya kita mengapakan dialog sama Tuhan, minta pengampunan, datang dalam pertobatan yang sungguh tiap-tiap hari. Harusnya begitu Pak. Oke. Baik. Kemudian kalau dari Dr. Suwandi, kalau kita perhatikan untuk anak mudanya sendiri nih, Dr. Suwandi, banyak anak muda Kristen merasa bahwa iman itu satu hal yang pribadi, dan gimana pendidikan teologi dapat membantu mereka menghidupi iman yang berakar pada kasih karunia dan firman ini? Walaupun mereka bukan mahasiswa teologi atau bukan manusia. Iya, orang awam juga Pak. Tapi saya mau ajak tarik ke belakang dulu. Iya Pak. Di Amanat Agung ya, di Matius 28 saya kepadaku telah diberikan segala, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Itu yang 19-nya. Tapi yang 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, orang lebih banyak ke 19-nya. Nah, poinnya dan ajarlah mereka.
melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan, Tuhan Yesus perintahkan, itulah yang sebenarnya menjadi dasar fondasi kehidupan kita. Jadi ada dua. Sebagai gembala, kita harus mengajarkan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada umatnya. Tapi umatnya sendiri juga harus belajar apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan, yang harus saya lakukan gitu. Nah, titik lemahnya di sini. Sehingga kalau pada saat katekisasi itu tidak ditekankan baik-baik, maka kehidupan remajanya juga agak. Jadi pembelajarannya itu pada saat katekisasi dengan katekisasi atau pembelajaran awalnya itu harus kuat sekali. kuat. Nah, di situ, jadi kalau kita sudah mengajarkan segala yang kuperintahkan, Tuhan Yesus perintahkan, itulah yang harus diketahui sebagai awalnya. Yang pertanyaannya, Tuhan Yesus perintahkan apa aja sih? Saya memang lagi nulis. Di Injil Matius apa sih yang diperintahkan? Di Injil Markus apa? Di Injil Lukas apa? Di Injil Yohanes apa? Semuanya Itu ada tuh. ditulis ya, Pak. Apa yang perintah? Karena banyaknya perumpamaan segala. Tapi yang ada khusus untuk perintahnya, itulah. Nah, salah satu contoh yang perintahnya yang paling ini, tadi Pak Suryadi mengatakan liturgi. Saya baru ingat gitu. Perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus itulah puncak perintahnya. Ya. Ambillah, minumlah darahku dan ditumpahkan bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa. Ada juga yang satu lagi mengatakan bahwa barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan mendapat kehidupan kekal. Nah, di Yohanes 17 itu Tuhan Yesus tubuh dan darahnya memberikan kemuliaan agar kita menjadi sempurna. Kenapa kita mesti sempurna? Supaya kita bisa masuk kerajaan Allah itu harus sempurna. Nah, inilah yang paling mendasar di dalam setiap ibadah kita, ya. Liturgi itu jelas kan, dari ritus pembuka, pengakuan dosa, sampai puncaknya adalah perjamuan Tuhan dan yang ditutup dengan pengutusan. Kalau konsep itu tertanam di dalam diri kita, itu saya yakin anak-anak muda kita juga kuat semuanya. Ya. Masalahnya apa? Yang diamankan, ajarlah mereka. Ini yang kurang kita masih kurang diajarinnya perintah-perintahnya, sehingga di dalam kehidupan baik tata ibadah, liturgi, kehidupan kita sehari-hari itu juga kurang. Gitu. Kalau di situnya kuat, ya, saya yakin kehidupan remaja sampai yang dewasa pun kita akan ini ya, kuat di situ. Dan satu lagi yang kalau memang Pastor Eri mengatakan bahwa real present ini kehadiran Tuhan. Dan orang banyak mempertanyakan, kalau saya mudah jawabnya. Matius 18 ayat 20, apabila 2-3 orang berkumpul dalam nama, aku ada di tengah-tengah. Bukan saya ngomong, Injil firman Tuhan. Jadi kalau kita di gereja kan lebih dong, 2-3 orang lebih. Dia ada di tengah-tengah kita. Masalahnya, maaf, kemuliaan Tuhannya dicuri oleh yang khotbah berapi-api. Oh, itu yang kita kadang-kadang jadi tidak sengaja ya, karena apa? Akhirnya lebih memuliakan manusianya yang membawakannya. Tuhan Yesus mengatakan 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah kalian. Iya. Nah, disitulah kekuatannya, bahwa pada saat kita ibadah itu, kalau kita memahami seperti itu, nggak bakalan kita terlambat. Betul. Malu kita datang terlambat, Tuhan Yesus nungguin kita. Nah, ini Kita menganggap real present ya Pak ya? bukan. Ini yang jadi ini pembahasan makin menarik ya. Bayangkan ya, kita berkumpul, tapi
kita berkumpul oleh karena Dia. Tetapi waktu kita membicarakan, bukan Dia yang kita bicarakan, tapi yang lain gitu loh. Meskipun itu kedengaran misalnya untuk kesuksesan kita, untuk kesembuhan kita, apapun juga yang istilah beneficial buat kita, kedengarannya baik. Tapi benar nggak kita berkumpul untuk Dia, tapi tidak membicarakan Dia? Makanya Injil kebenaran Yesus Kristus itu harus jadi benang merahnya, jadi yang utamanya, jadi peran utamanya yang dibicarakan. Kalau itu sedikit aja kita tidak bicarakan, itu bergeser, ya inilah namanya kebanyakan misalnya nasi goreng ayamnya lebih banyak daripada nasinya. Padahal kan judulnya nasi goreng ayam, artinya nasinya harus lebih banyak, ayam itu sebagai ya pelengkapnya. Jangan nasi ayam goreng nasi jadi terbalik jadi judulnya. Nah tadi juga nih bicarakan Pak Suwandi, Dr. Suwandi ini tadi juga keren juga ya. Kenapa? Banyak orang yang cuma pergi ya membaptis dengan cepat ya. Wah, semua banyak, tapi nggak ada yang mau ngajar. Ya, kumpul semua akhirnya jadi iman-iman yang ambigu-ambigu yang istilahnya menyala-nyala awalnya, tapi tiba-tiba padam juga seketika. Karena apa? Tidak ada yang memfollow up. Ini kuncinya tuh yang dia 20 tadi itu benar. Pengajaran itu penting sekali. Ya apa yang seperti kita bicarakan sebenarnya ini sebenarnya bagian daripada apa? Pengajaran itu sendiri ya, untuk membuka at least awal, untuk membuka orang untuk lebih kurius ya. Oh berarti saya tuh nggak cukup hanya sekedar sudah dibaptis sudah selesai gitu. Iman itu harus di-exercise, harus dilatih, harus bertumbuh. Dengan apa? Pengajaran. Makanya saya kasih tahu kata kasih Lutheran itu ya, katekismus kecil Martin Luther itu tidak pernah ada kata tamat. Hanya ada waktu memulai, terus dikembangkan, nggak pernah tamat. Tapi kalau kita bilang kita udah tamatkan itu, stop lah kita berarti di situ. Yang ada tuh harusnya dikembangkan. Sesudah pada proses memahaminya sudah dapat, ya disitulah mungkin, tapi bukan berarti selesai. Tahap selanjutnya pengembangan yang tidak akan habis dengan putus dengan waktu. Nah itulah maka sampai saat ini saya selalu belajar, meskipun itu udah berpuluh tahun yang lalu saya pelajarin. Tetapi itu harus bertumbuh terus, harus bertumbuh, berakar, berbunga, berbuah. Dan harus dirasakan. Itu harus disiplin ya Pak ya. Pengenalan akan Tuhan itu, kalau kita mau belajar firman Tuhan, ada waktu-waktu yang memang kita siapkan untuk itu. Jangan kita setengah-setengah ya untuk mempelajari firman Tuhan, baca kitab suci, merenungkan firman itu, dan mendalami dan menghayati firman itu, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu dengan disiplin. Jadi jangan hari ini kita belajar terus kita nggak mau tahu gitu ya. Jadi ada waktu devotion yang sebagai seorang Lutheran atau sebagai anak muda Kristen punya waktu untuk merenungkan firman, untuk mengerti maksud firman Tuhan itu di dalam kehidupan hari lepas hari sebagai orang percaya, khususnya sebagai pengikut Lutheran. Oke, kalau Pastor Ari sendiri melihat tantangan terbesar saat ini apa Pastor dalam mempertahankan iman yang berpusat pada kasih karunia? Saya coba melihat ya, bahwasannya kalau kita melihat di sekeliling kita lah contohnya ya, di dunia ini selalu mengukur segala sesuatu itu melalui apa yang kita lakukan berhasil, kesuksesan kita, habis itu keberhasilan kita, seberapa kita kaya, seberapa kita istilahnya pintar pun juga bisa menjadi alat juga ya, jadi satu yang membanggakan dan juga bisa menjatuhkan gitu loh. Nah sebenarnya kalau ditinjau, kalau kita melihat mengaplikasikan Allah itu, kita tidak melihat dari apa yang kita bisa buat, apa yang kita bisa capai secara maksimum ya, meskipun itu ada hal-hal baik yang bisa maksudnya itu diterima secara baik. Tetapi ya kita melihat sebenarnya bukan apa yang kita bisa buat lebih baik untuk Tuhan, tapi lebih kepada bagaimana diri kita itu dilihat ya di dalam Kristus gitu loh. Jadi itulah yang posisi kita itu dalam iman percaya pada Kristus, itulah yang menjadi intinya ya.
Jadi seorang yang selalu menyaksikan Injil kebenaran Kristus, bukan dari apa yang kita bisa buat baik ya, berhasil, atau pelayanan kita yang udah hebat. Ini yang saya khotbahkan pas waktu pembukaan kantor di JK yang baru ya. Ini kita bukan bicara itu, dan selalu saya kaitkan dari ayat pembimbingan sendiri ya, bahwasannya kita itu sedang istilahnya merayakan bahwasannya pernyataan yang tegas, yang berani ya tentang Injil Yesus Kristus itu diproklamasikan dan tetap masih berjalan. Misi Kristus itu tetap hidup, dan itulah membuat dari Matius 28 tadi yang ayat 19-20 itu jadi kobaran api. Orang-orang percaya terus melaju terus. Kalau itu sudah mati, saya rasa udah selesai. apalagi yang mau dilakukan, ya udah nggak ada lagi ya. Mungkin pun organisasi kita juga tidak perlu terlampau giat-giat lagi, tapi justru sekarang kita apalagi dengan apa yang jadi program pemerintah ya, Golden Generation ya, di mana anak-anak muda itu menjadi penting, memegang peranan penting nanti di 2040. Artinya 45 ya. Artinya apa yang akan terjadi di Indonesia 2045 itu dibentuk dari sekarang ini. Apa yang kita mau itu, bagaimana kita mencurahkan waktu. Nah, kembali lagi ya, kita hanya nggak bisa buat seorang menyatakan kasih terus, tapi kalau pengajarannya nggak ada, ya selesai juga. Makanya kita yang sudah, istilahnya saya juga bukan bilang sepuh juga, cuman maksudnya ya kita yang sudah tidak remaja juga, kita mau passing ya, atau estafetkan ini buat anak-anak muda supaya mereka memposisikan diri mereka tuh, meng-aiming ya, membidik ya tentang apa yang harusnya mereka targetkan ya untuk Indonesia emas ya, istilahnya. Indonesia Golden Generation itu akan menghasilkan generasi emas, Indonesia emas. Demikian. Ya. Dr. Suwandi, kalau Dr. Suwandi lihat apakah ada bahayanya nggak juga ketika kasih karunia dipahami secara keliru gitu? Ya. Saya mau kembali lagi ke Amsal 16 ayat 25. Oh iya. Itu dia. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Apakah itu masih relevan di sekarang ini? Oh iya, pasti itu. Masih relevan. Kenapa? Disinilah maaf kata, kita merasanya kayaknya saya udah bener di jalan yang lurus, tapi ternyata ujungnya maut itu. Makanya saya tambahkan, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Saya bilang, pilihlah jalan yang lurus, ujungnya menuju kerajaan Allah. Bagaimana untuk melakukan itu? Kembali lagi ke ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan, Tuhan Yesus perintahkan. Itu sebagai referensi kita untuk menuju ke kerajaan Allah. Kita berjalan di jalan lurus dan ujungnya menuju kerajaan Allah. Jangan kita merasa bahwa lurus tapi ujungnya maut gitu. Ya. Ini di era modern sekarang ini banyak istilahnya apapun yang ditawarkan tuh seolah-olah baik, tapi ternyata nggak baik gitu. Hal-hal yang negatif pun juga ditawarkan juga gitu, ya. Tapi yang penting intinya adalah pilihlah jalan yang lurus, tapi ujungnya menuju kerajaan Allah. Bukan maut tuh ya. Bukan maut. Gitu. Dan kalau kita mau sebagai ini, referensinya amanat agung lagi, ajar. Kita belajar apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya di waktu katekisasi awal itu udah, cuman memang katekisasi awal itu belum dalam-dalam banget, tapi intinya sudah cukup kuat gitu. Apalagi kalau kita mau belajar apa sih yang Tuhan Yesus perintahkan di Injil Matius, apa sih di Injil Markus, apa di Injil Lukas, apa di... Nah itu kita sebagai umat kita belajar, tapi sebagai gembala kita harus mempersiapkan materinya untuk mengajarkan kepada umat, sehingga jalan yang lurus ujungnya menuju kerajaan Allah. Ini
bisa dikaitkan juga dengan visi misi jangkar kehidupan ya. Apa sih yang diperintahkan yang perlu kita ajarkan itu adalah kita harus tetap menjadi saksi ya, membawa kasih Kristus itu ya kepada siapapun, kepada bangsa-bangsa, dan kembalikan juga kepada gerejanya ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Yayasan Jangkar Kehidupan, kalau tidak melakukan hal tersebut, ini sudah satu hal yang melenceng ya istilahnya. Oke. Kemudian kalau dari Pastor Alex sendiri ada nggak pengalaman sendiri bahwa kasih karunia Allah ini mengubah hidup seseorang? Iya, ini saya banyak bertemu atau mengkonseling orang-orang yang istilahnya ada dalam satu titik yang mana dia merasakan bahwasannya dia sudah istilah tidak layak. Kelihatannya tuh oleh karena dosa yang begitu sangat menghukum dia, sehingga dia merasa, wah Tuhan saya tidak layak. Ini pernah dialami juga oleh Bapak Gereja kita Martin Luther ya. Bagaimana mungkin saya yang sudah bersalah ini masih diterima di hadapan Tuhan. Tetapi satu hal yang kita perlu ingat ya, Tuhan itu tidak mau menunggu kita menjadi layak dulu di depannya. Tidak juga mau menunggu kita jadi sempurna, tetapi justru dengan ketidaksempurnaan kita ini disempurnakan oleh kasih karunia Allah itu sendiri. Jadi jangan kita tunggu-tunggu masalah hal tuh, aduh tunggu dulu deh, apalagi kalau kalian tunggu dulu pas saya masih sibuk, aduh saya masih banyak dosa saya mau ini, wah bisa. Itulah cara iblis justru menipu kita, karena tunggu dulu lah belum layak, tunggu dulu lah masih muda, tunggu pensiun dulu dah, nanti kerjaan udah nggak ada, baru saya mau ini. Malah kalau pengalaman Pak Sumadi, kalau dia tahu dulu melayani Tuhan, untungnya beliau juga sudah mengambil keputusan untuk pensiun dini juga, supaya kesibukan dia untuk melayani Tuhan itu jadi satu kesibukan yang baru yang mulai dia jalanin ya. Saya pun juga demikian ya, seorang architecture engineering, akhirnya istilahnya Tuhan ubah ya untuk bisa melayani dia. Ini merupakan suatu kesempatan dan suatu kebanggaan tersendiri buat saya pribadi ya, karena bagaimana mengalami karunia Allah yang begitu besar dalam hidup saya, mengubah saya tuh dan menjadi hambanya ini. Saya betul-betul di proses itu tidak main-main itu. Istilahnya saya tuh betul-betul dihancur, diremukkan, dan di build up kembali jadi bejana yang baru yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan satu hal penting yang saya mau ingatkan di sini, ada satu catatan, kita harus melihat ya, bahwa bukan dari seberapa besar dosa kita, tapi ingat ya bahwa kasih karunia Allah jauh lebih besar ya, dan sanggup istilahnya memulihkan kita. Kalau kita mikirkan bahwa kita tidak layak, itu cara iblis untuk membuat kita istilahnya jauh daripada Tuhan. Justru momen itulah momen yang paling terdekat. Kenapa? Disitulah di saat kita tidak lagi mampu ya meminta istilah pertolongan, itu tangan Tuhan itu terulur untuk mengangkat kita gitu Pak. Ya. Kalau Bu Bella sendiri, kamu melihat kasih karunia Allah dalam kehidupan Ibu sendiri bagaimana? Luar biasa. Setiap detik dalam kehidupan saya adalah kasih karunia Tuhan, dan kita harus mensyukurinya dengan hidup yang berpadanan atau sesuai dengan firman Tuhan itu sendiri. Di dalam sikap, tingkah laku, tutur kata, perbuatan, pembicaraan, bahkan pola pikir kita, sosial media kita, apa yang harus kita lakukan supaya kita berpadanan sesuai dengan firman Tuhan ya. Oleh karena itu sekali saya ingatkan, disiplin membangun hubungan rohani kita dengan Tuhan. Ambil waktu untuk belajar merenungkan firman Tuhan, untuk bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan ya. Karena dicurahkan secara cuma-cuma kepada kita sola gratia, tetapi kita tidak mempergunakannya, kita hanya menyia-nyiakannya. Ketika kita sudah dicurahkan secara gratis, secara cuma-cuma, pergunakan itu untuk makin hari kita semakin dekat kepada Tuhan, menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Baik, ya kalau Pak Suwandi sendiri, dari pandangan akademik dan juga pengalaman mengajar,
bagaimana Suwandi melihat relevansi antara ajaran Luther bagi generasi masa kini? Iya, saya di beberapa sekolah tinggi teologi itu memang mengatakan bahwa itu interdenominasi. Interdenominasi kan berarti denominasi. Yang berbeda-beda. Tapi Ya, Pak? yang kenyataannya banyak hanya menunjuk satu denominasi. Iya. Nah, denominasi itu pun kelengkapannya masih kurang gitu Masih dibanding mendasar. Ya, bukan mendasar aja, kurang, banyak yang hilang gitu. Nah, inilah yang satu kerinduan saya. Kenapa nggak ambil referensi denominasi Lutheran yang masih lengkap gitu, dan ketika diajarkan kepada mahasiswa, dia mendapatkan ilmu ataupun pemahaman yang lengkap. Nah, mengenai di lapangannya dia cuma sebagian-sebagian, itu lain persoalan. Tapi apabila pada awalnya dia mendapatkan sesuatu ilmu yang tidak lengkap dan diberikannya lagi semakin tidak lengkap lagi. Jadi kalau misalnya dapat 100 nih, ya, kita bisa berikan 75. Tapi kalau dapetnya cuma 20, kita mau kasihnya berapa? Nah, inilah yang salah satu kesedihan saya di dalam ini ya. Kenapa nggak diberikan yang lengkap? Denominasi Lutheran itu lengkap. Dan sampai sekarang belum ada ya Pak di Jakarta atau di Indonesia? Sekolah-sekolah Lutheran iya, tapi yang interdenominasi itu yang hanya mengacu pada satu Dan kurang lengkap. Kenapa nggak dilengkapi benar-benar dengan denominasi yang cukup? Dan kalau kita mau lihat sendiri, Martin Luther sendiri sebagai bapak reformasi, ya paling nggak diambil dari doktrinnya yang lengkapnya itu ya, jangan kurang-kurangin. Semakin kesini kan makin bias gitu ya. Jadi makin kurang gitu ya Pak ya? Baik doktrinnya. Berarti dari kalangan akademisi sendiri harusnya bisa menjadi melengkapi ya, saling melengkapi atau idealnya begitu, harusnya begitu. Dan kalau kita mau lihat kembali lagi ke awal, kita belajarnya dari siapa? Gitu. Kalau dari Martin Luther dapatnya lengkap, tapi kalau dari yang si B, si C udah makin sedikit, jadi ilmu yang dapat dia harus makin sedikit. Akibatnya umatnya sendiri semakin ini. Makanya nggak heran gitu. Jalan yang lurus tapi ujungnya maut. Gitu. Jadi pilihlah jalan yang lurus tapi ujungnya menuju kerajaan Allah. Kekekalan. Oh ya, mungkin Mas Tadari mau menutup perbincangan kita dengan satu pesan. Baik. Ya. Jadi menutup pembicaraan kita harus melihat bahwasannya sisi daripada iman Lutheran yang kita sama-sama tadi kita bahas ini, kita membicarakan satu hal penting bahwasannya oleh karena kasih karunia Allah sajalah kita itu diselamatkan dan kita itu dipelihara melalui firman-Nya. Jadi dengan mengingat hal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, saya juga mengharap dan menghimbau ya untuk kita tidak istilahnya terlena ya, sebagaimana dunia mengukur seseorang itu melalui keberhasilan dia, kehebatan dia, kekayaan dia, kepintaran dia segala macam, tetapi justru pengalaman iman Lutheran itu menitik beratkan pada bagaimana dalamnya dia atau berakarnya dia dalam iman kepada Yesus Kristus yang akhirnya memberikan suatu dampak yang luar biasa ya bagi orang-orang yang telah menyadari akan hal tersebut. Bukan membuat dia jadi sempurna, tetapi membuat dia untuk tahu kembali lagi apabila dia terjatuh, dia tahu bagaimana dia harus bangkit ya. Karena selama kita hidup, kita tidak pernah terlepas daripada dosa. Tetapi alangkah sayangnya apabila kita terjatuh dalam dosa, kita tidak tahu bagaimana kita bangkit, kenapa kita harus bangkit,
Dan jangan sampai seperti saya bicara tadi, kita dalam satu titik di mana kita merasa bahwasannya kita harus menyerah karena kita sudah tidak layak lagi. Karena disitulah cara iblis menipu kita. Kita harus tahu kita bangkit karena apa? Ya, karena kasih karunia inilah yang memungkinkan kita itu bisa berada di sini dan bicara di sini. Meskipun kita tidak menjadikan diri kita orang-orang munafik, kita ini adalah orang-orang berdosa. Tetapi kenapa kita bisa dimampukan berbicara begini? Karena kasih karunia Allah itu yang memampukan kita dan menyatakan bahwa kita ini orang-orang yang dilayakkan oleh Allah. Melalui ketidaksempurnaan dan melalui dosa-dosa kita ini dilayakkan. Makanya kita mampu di sini. Kalau enggak, kita jadi orang-orang yang tidak tahu malu ya, istilahnya. Tapi justru kita tidak membanggakan diri kita, tapi kita membanggakan Allah yang begitu hebat ya, yang tidak melihat apa yang kita buat ketidaklayakan kita ini, tapi justru Dia melayakkan kita, sehingga kita bisa sharing ya, begitu besar kasih Allah ini pada mereka semua ya, bagi para pendengar kita ini. Baik, Pastor Eri terima kasih, Dr. Suwandi terima kasih, Bu Bella juga terima kasih Bu Bella. Dan sahabat JJK, pada hari ini kita diingatkan bahwa iman Lutheran bukan sekedar label gereja, tapi gaya hidup yang berakar dalam kasih karunia, berdiri di atas firman Allah dan berbuah dalam kasih kepada sesama. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Shalom. Shalom. Shalom, Tuhan berkati.